Stellar Transformations, episode 96. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Petir itu menyambar lurus seperti anak panah tajam, tetapi Qin Yu pada dasarnya tidak bisa bergerak atau menghindar karena gravitasi yang mengerikan. Berdasarkan perkiraan visualnya saat itu, petir ini kira-kira menyambar kepalanya. Bang! Qin Yu merasakan gelombang kejut. Ia menatap ke suatu tempat yang hanya berjarak 3 cm dari kepalanya. Sangat berbahaya, aku hampir terbunuh. Ia terbaring telungkup di tanah jalan kematian dan barusan petir itu tiba-tiba menyambar di antara kepala dan lengan kanannya. Jalan kematian terbuat dari material yang tidak diketahui. Meskipun permukaannya telah disambar petir, tampaknya tidak rusak sama sekali. Aku hampir lupa bahwa petir di jalan kematian ini bukanlah petir kesengsaraan surgawi. Petir kesengsaraan surgawi menyambar pengambil kesengsaraan dan tak terhindarkan. Namun, petir jalan kematian ini menyambar tanpa tujuan dan juga tidak memiliki area efek yang luas. Qin Yu segera melihat di mana peluangnya untuk bertahan hidup. Material jalan kematian itu istimewa. Ketika petir menyambar, ia hanya meninggalkan bekas kecil di jalan kematian seperti pisau. Selain itu, jalan kematian tidak bersifat konduktif sehingga ketika permukaannya disambar petir, listriknya tidak mengalir ke segala arah dan membahayakan seseorang di jalan kematian. Selain itu, ketika petir menyambar, luas daerah pengaruhnya hanya berdiameter beberapa cm saja. Namun, meskipun area jangkauannya kecil, petir-petir itu melengkapi kobaran api surgawi, satu turun dari langit dan satu lagi melonjak dari bawah. Lebih parah lagi, jumlahnya terlalu banyak. Seseorang di jalan kematian dipengaruhi oleh gravitasi yang mengerikan sehingga mereka hanya bisa bergerak perlahan seperti kura-kura hitam dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewati jalan kematian. Jika mereka tersambar petir atau terbakar oleh kobaran api surgawi, mereka pasti akan mati. Qin Yu dengan hati-hati mengerahkan energi internal dan kekuatan fisiknya untuk melawan gravitasi yang menakutkan. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada api surgawi dan petir di sekelilingnya. Telinganya juga mendengarkan dengan saksama untuk memastikan apakah ada api surgawi yang menyerang diam-diam dari belakang. Selangkah demi selangkah, Qin Yu perlahan maju seperti kura-kura hitam dengan hati-hati di ambang kematian di bawah serangan gabungan api surgawi dan petir. Tak hanya Qin Yu, bahkan yang lain yang telah memasuki jalan kematian pun merasa sangat gugup saat ini. Tak satu pun dari mereka berani memecah konsentrasi. Di antara semua orang, yang paling tenang saat menyusuri jalan kematian pastilah Yan Mo. Ekspresinya sedingin es, matanya berbinar-binar. Ia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Aku harus melewatinya apapun yang terjadi. Ada semburat cahaya merah darah di dasar matanya. Sebagai anggota klan naga, ia tentu tahu betapa kuatnya klannya, tetapi ia tetap membelot darinya. Orang sombong seperti dirinya tidak mau mendengarkan perintah siapapun. Sekalipun dia tidak berhasil, dia akan menjadi dewasa. Karena api surgawi itu kuat dan menyerang secara tiba-tiba dari bawah, mereka sangat berbahaya, terutama yang datang dari belakang. Namun, kecepatannya melesat tidak cepat. Jika mereka datang dari belakang, aku bisa mengetahui lokasi mereka hanya berdasarkan suara yang ditimbulkannya. Petir itu cepat dan kuat, tetapi area jangkauannya sangat kecil. Selama aku berhati-hati, aku tidak akan mati tersambar petir itu. Yan Mo maju dengan anehnya pada kecepatan yang benar-benar konstan. Sebuah petir menyambar. Wajah Yan Mo, yang sedari tadi bergerak lambat, tiba-tiba memerah. Energi di dalam tubuhnya langsung teraktivasi secara maksimal. Ia memusatkan seluruh kekuatannya di lengan kanannya dan melemparkannya dengan tiba-tiba. Wajar saja tubuhnya bergetar, jaraknya seharusnya sekitar 1 cm, yang mana aman. Petir itu hampir mengenai pinggangnya. Jarak mereka hanya sekitar 1 cm. Karena Yan Mo sering bertempur dalam pertarungan hidup dan mati, kemampuan perhitungannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Meskipun gravitasinya kuat, ia hanya bergerak sangat lambat dan bukannya tak tertahankan. Ia tak hanya mampu melawannya, ia bahkan bisa mengerahkan seluruh tenaganya di saat-saat paling genting untuk mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga. Sedikit tenaga yang ia kerahkan sekuat tenaga itulah yang dapat menyelamatkan hidupnya. Agak mudah untuk menghindari api surgawi, tetapi halilintar sedikit lebih sulit. Tanpa keraguan sedikit pun di matanya yang sedingin es, Yan Mo terus melaju dengan kecepatan konstan. Ia bagaikan ular berbisa yang bergerak perlahan. Dengan sedikit menghindar di saat-saat berbahaya,
ia secara tak terduga telah menempuh jarak 20 meter dengan sangat aman. Jika ini terus berlanjut, ia akan menjadi orang dengan peluang keberhasilan terbaik. Namun, tidak bagus. Wajah Yan Mo berubah warna. Ada kabut merah tebal di atas sungai api dan lava surgawi, setinggi jalan kematian. Pada saat ini, gumpalan besar kabut merah tiba-tiba melayang ke posisinya dan menyelimuti tubuhnya, yang langsung mengaburkan pandangannya ke langit. Awan ini terlalu tebal bagiku untuk melihat petir di kejauhan. Meskipun aku bisa melihatnya ketika mereka mendekat, sudah terlambat bagiku untuk menghindarinya saat itu. Yan Mo masih sangat berkepala dingin. Apa yang bisa ia lakukan ketika ada kabut yang mengambang di atas kepalanya? Menyalahkan surga, lebih baik menerima semuanya dan mencoba memikirkan solusi yang baik untuk situasi saat ini. Aku hanya bisa mengandalkan keberuntunganku. Yan Mo melihat sekeliling dengan saksama. Tatapan matanya seolah mampu menembus kabut merah. Ia lalu melangkah maju dengan hati-hati begitu saja. Seiring berjalannya waktu, ia perlahan-lahan berjalan menuju bagian luar kabut merah. Berbagai petir menyambar, beberapa menyambar di dekatnya dan salah satunya bahkan hampir menggores sudut matanya. Akhirnya aku keluar. Ketika Yan Mo keluar dari kabut merah, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Namun, saat itu, ia tiba-tiba menemukan jalan kematian lain 100 meter darinya, di sisi kanannya, melalui sudut matanya. Ada juga seseorang di jalan kematian itu, naga biru Yan Lang. Itu Yan Lang, dia juga berhasil sejauh ini. Yan Mo tersenyum tipis lalu memusatkan perhatiannya pada api surgawi dan petir di sekelilingnya. Dia tidak punya energi tersisa untuk peduli pada orang lain. Ah, teriakan memilukan terdengar. Wajah Yan Mo berubah warna. Ia melirik sedikit ke kanan. Yan Lang, yang tadi masih berada di jalan kematian itu, telah menghilang. Jalan kematian itu kini tiba-tiba sepi, tak seorang pun terlihat di sana. Yan Lang sudah mati. Jantung Yan Mo berdebar kencang. Ia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Saat itu di negeri sihir halusinasi, meskipun ia terobsesi, ia tetap beraksi untuk membantu Yan Lang. Berkat bantuannya, Yan Lang selamat. Namun, siapa sangka Yan Lang akan mati saat ini di jalan kematian. Mata Yan Mo berkilat dingin. Wajahnya tampak tertutup lapisan es. Ia terus maju. Api surgawi di sebelah kiri. Telinga Yan Mo sedikit bergerak. Tubuhnya rileks dalam sekejap mata dan menyerah melawan gravitasi, yang langsung menekan tubuhnya hingga rata dengan tanah. Api surgawi kemudian melesat ke tubuhnya dari sebelah kiri. Ketika ia berdiri, ia tiba-tiba menemukan jalan kematian lain di kejauhan di sisi kirinya dengan orang yang dikenalnya di sana, Taois Tua Gansu. Tampaknya pendeta Tao Tua Gansu telah menempuh setengah jarak dan sedikit di depan Yan Mo. Tepat pada saat ini, 6 atau 7 petir tiba-tiba menyambar ke arah Yan Mo. Beberapa di antaranya menyambar di depannya, beberapa di belakangnya, dan beberapa bahkan tepat di posisinya. Singkatnya, kumpulan petir ini benar-benar mengelilinginya saat ini. Bisa dibilang dia pasti akan mati. Beberapa petir menyambar bersamaan bukanlah hal yang baru, tetapi petir-petir ini menyambar ke arah satu-satunya individu di jalan kematian ini, dan yang lebih parah lagi, mereka kebetulan sedang mengelilinginya. Apakah ini berarti surga ingin menghancurkannya? Sekarang wajah Yan Mo berubah drastis. Terdengar ledakan, 6 atau 7 petir telah menyambar area itu, tetapi Yan Mo tidak terlihat dimanapun saat ini. Tiba-tiba ada seekor naga hitam sepanjang lebih dari 100 meter yang melingkari jalan kematian. Karena tubuh naga itu sangat panjang, ia bergerak melingkar seperti tali. Tentu saja, beberapa bagian tubuhnya berada di jalan kematian dan yang lainnya berada di bawahnya. Bagian tubuh naga di posisi asli Yan Mo kebetulan berada di bawah jalan kematian sehingga 6 atau 7 petir tidak mengenai apapun selain permukaan jalan. Dalam sekejap mata, naga besar itu berubah menjadi manusia. Meskipun Yan Mo sangat tenang, kini butiran keringat juga muncul di dahinya. Itu terlalu berbahaya. Setelah berubah ke wujud naganya, ia dapat menggunakan jurus ini untuk menghindari serangan petir, tetapi tubuh naganya terlalu panjang sehingga wajar jika ia menjadi target yang luar biasa besar. Perhitungan Yan Mo tadi sangat akurat. Ketika 6 atau 7 petir itu hendak mengenainya, ia langsung berubah menjadi naga dan setelah petir menyambar, ia langsung kembali ke wujud manusianya. Terlebih lagi, cara dia memosisikan tubuhnya saat melingkari jalan kematian ditentukan berdasarkan api surgawi dan petir di sekelilingnya pada saat itu. Meski begitu, tubuh naga itu terlalu panjang sehingga kemungkinan besar ia akan terkena. Namun, dalam menghadapi kematian, Yan Mo hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk meraih peluang kecil untuk bertahan hidup. Pada saat itu, ia berubah ke wujud naganya lalu langsung berubah ke wujud manusia. Ia berhasil.
Posisi tubuhnya yang tepat memungkinkannya menghindari 6 atau 7 sambaran petir tersebut. Terlebih lagi, waktu ia berada dalam wujud naganya sangat singkat sehingga ia tidak terkena api surgawi atau sambaran petir lainnya. Ini terjadi bukan hanya karena kemampuan perhitungan dan ketenangannya, tetapi juga karena keberuntungannya. Saat ini Yan Mo masih tenang. Ia terus melangkah maju perlahan, selangkah demi selangkah. Kemungkinan sekumpulan petir akan menyerang seseorang di jalan kematian secara bersamaan sangatlah kecil. Apa yang baru saja terjadi hanyalah kecelakaan aneh dan hampir mustahil terjadi lagi. Namun Yan Mo tetap tidak berani bermalas-malasan sama sekali karena bermalas-malasan sama saja dengan bunuh diri. Dame Yanji sangat tidak beruntung. Perhitungannya tampak sangat indah pada awalnya. Karena ada begitu banyak petir dan api surgawi, ia berpikir akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan tubuh yang lebih kecil. Maka ia segera berubah menjadi wujud anak kecil sebelum menempuh jalan kematian yang berbahaya itu. Tapi dia salah. Meskipun kemampuan berubah wujudnya lumayan, ketika seorang ahli berubah wujud menjadi orang lain, mereka masih paling mengenal wujud mereka sendiri. Hanya dalam wujud mereka sendirilah mereka dapat melepaskan seluruh kekuatan mereka. Oleh karena itu, Dame Yanji hanya dapat menggunakan 80% dari kekuatan aslinya setelah berubah wujud menjadi seorang anak. Namun, kekuatan gravitasi ditentukan berdasarkan kekuatan aslinya, sehingga ia hanya mampu berjalan di jalan kematian dengan sekuat tenaga. Dan ketika ia berubah menjadi anak kecil, ia bahkan tidak bisa berjalan. Saat dia berubah menjadi anak-anak dan harus berhenti karena hal ini, petir menyambarnya. Petir ini sebanding dengan petir dari kesengsaraan 9 dari 9 surga. Untungnya, Dame Yanji jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Qin Yu, yang bahkan tidak bisa menahan sambaran petir. Ia tiba-tiba menerima sambaran petir itu secara langsung sambil langsung kembali ke wujud aslinya karena hanya dengan cara inilah ia bisa menggunakan 100% kekuatannya. Untuk melawan gravitasi, dia tidak hanya perlu menggunakan energinya tetapi juga kekuatan fisiknya. Karena perangkap yang dipasang oleh Kaisar Abadini yang ini memberikan gravitasi yang sesuai dengan energi internal dan kekuatan fisik seseorang. Inilah alasan mengapa mereka yang bertubuh sangat kuat seperti Qin Yu dan Yan Mo masih kesulitan bergerak. Setelah menahan sambaran petir, Dame Yanji tetap berada di tepi sungai api dan lahar surgawi, meminum pil suci untuk memulihkan energi yang baru saja hilang. Kali ini, ia bahkan lebih sulit untuk maju dan ia telah bekerja keras di sepanjang jalan. Setelah kesalahan di awal, ia telah menempuh hampir separuh jarak tanpa melakukan kesalahan lagi. Meski begitu, bukan berarti jalannya mudah baginya karena banyak sekali bahaya yang ia hadapi di sepanjang jalan. Saat ini, Dame Yanji hanya memiliki satu lengan. Hal ini terjadi karena ketika ia telah berjalan 20 hingga 30 meter, 3 atau 4 api surgawi datang kepadanya dari arah yang berbeda secara bersamaan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak sehingga pada akhirnya ia tetap terkena api surgawi meskipun telah menghindari 2 api lainnya. Api surgawi itu luar biasa aneh. Setelah menjilati bagian tubuh manapun, api itu akan meluas ke seluruh tubuh dari sini. Bahkan makhluk abadi dan iblis standar pun tak berani melawan api surgawi dengan mudah. Meskipun Dame Yanji setara dengan iblis standar level 1, saat itu ia telah terluka parah sehingga ia tidak yakin bisa menetralkan api surgawi itu dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dia memotong lengannya di bahu, meninggalkan lengan yang telah terkena api surgawi. Tubuh makhluk abadi lepas dan iblis lepas terbentuk dari energi sehingga sangat mudah baginya untuk memutuskan lengan itu. Semenjak kehilangan lengannya, Dame Yanji tidak berniat membuang-buang tenaganya untuk mewujudkannya kembali karena kekuatan kini sangat penting baginya, dan terlebih lagi, dia menjadi target yang sedikit lebih kecil berkat putusnya lengan tersebut. Para ahli yang memasuki jalan kematian seperti Yan Mo, Yida, Qin Yu, Dame Yanji, Huo Ken, Tao Tua Gansu, Yan Lang, dan Lier telah menghadapi bahaya masing-masing. Beberapa berhasil lolos, tetapi beberapa lainnya kehilangan nyawa. Pada saat ini, Qin Yu melihat pemandangan yang mencengangkan. Di kejauhan, di sisi kanannya, jalan kematian samar-samar terlihat di tengah kabut merah yang mengambang. Sekilas ia melihat siluet yang familiar itu. Ia sangat yakin bahwa orang di jalan kematian ini adalah Lier. Akan tetapi, kini beberapa petir menyambar tepat di lokasi Lier. Beberapa petir menyambar Lier, Qin Yu hanya merasa pikirannya kosong. Namun saat ini, kabut merah tebal yang perlahan melayang tiba-tiba menghalangi pandangannya, membuatnya mustahil baginya untuk melihat jalan kematian itu sekeras apapun ia berusaha. Kini ia hanya berjarak 5 hingga 6 meter dari tepi seberang sungai. Lier, dia masih hidup atau mati? Benar, dia masih punya harta sihir pelindung.
Meskipun Qin Yu sudah tidak sabar, ia berusaha keras menghibur dirinya sendiri. Pertahananku lebih lemah daripada Lier. Saat aku masih hidup, dia jelas baik-baik saja. Namun, saat ini beberapa api surgawi melesat dari samping. Karena masalah Lier, Qin Yu tiba-tiba bereaksi lambat. Beberapa api surgawi ini datang kepadanya dengan sangat rendah sehingga akan sia-sia baginya untuk berbaring tengkurap. Jika dia tidak teralihkan dan berhenti tadi, jika dia terus maju perlahan, api surgawi ini tidak akan bisa mengenainya sama sekali. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pada saat ini, secercah keganasan muncul di mata Qin Yu. Sambil berteriak, ia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke samping dan berhenti melawan gravitasi. Jalan kematian ini sangat sempit sehingga ketika ia melakukannya, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke satu sisi lalu jatuh ke sungai api dan lahar surgawi dengan sangat cepat. Jika ada orang lain di sini, mereka akan melihat seluruh tubuh Qin Yu jatuh dengan sangat cepat seperti seberkas cahaya, dan hampir bersamaan dengan itu, api surgawi melesat melewati jalan kematian, menyerempetnya. Namun, dalam sekejap mata, ia melesat miring menuju tepi sungai dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada kecepatan jatuhnya. Seberkas cahaya hitam menyambar. Segera setelah itu, ia berdiri di tepi sungai api dan lahar surgawi. Segar bugar. Seorang pengamat fana mungkin masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya para ahli seperti Yan Mo dan Dame Yanji yang akan mengerti dengan jelas apa yang baru saja terjadi jika mereka ada di sini. Nyatanya, awalnya, tubuh Qin Yu jatuh lurus dengan sangat cepat dari jalan kematian bagaikan aerolit. Saat ia jatuh, beberapa api surgawi mengikis tempat asalnya. Meskipun ia telah menghindari serangan api surgawi, ia jatuh ke arah sungai api surgawi dan lahar. Sungai itu mendidih dan berbagai macam api surgawi melonjak ke langit. Bahkan Dame Yanji pun pasti akan mati begitu dia jatuh ke sungai api dan lahar surgawi ini, apalagi Qin Yu. Sambil jatuh, ia menatap sungai yang mendidih itu dengan mata sedingin es, sama sekali tak kenal takut. Tiba-tiba tubuhnya, yang jatuh sangat cepat, berhenti. Kedua tangannya memegang tali hitam, yang melilit beberapa lilitan di ujung jalan kematian. Tali hitam itu memendek dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Dalam sekejap mata, Qin Yu, yang sedang memegang salah satu ujung tali, tiba di tepi sungai berkat tali yang memendek dengan sangat cepat. Kemudian, memanfaatkan inersia akibat kontraksi tali, ia langsung mencapai tepi sungai hanya dengan satu dorongan tangan. Itulah proses bertahan hidup Qin Yu. Ia akhirnya berhasil melewati jalan kematian. Namun, saat ini, yang ada di hatinya hanyalah kekhawatiran, bukan kebahagiaan. Lier, dia mengepalkan tinjunya, hatinya penuh kecemasan. Tepat ketika ia khawatir dan ketakutan, langit berputar dan tanah tiba-tiba berputar. Ia berdiri di tepi sungai api dan lava surgawi itu, tetapi saat itu ia menghilang dari tempat itu dengan sangat tiba-tiba. Ketika ia terbangun, ini, Qin Yu melihat sekeliling. Tadi ia masih berada di samping jalan kematian, tempat api surgawi dan petir terlihat di mana-mana. Namun kini ia mendapati dirinya berada di padang rumput. Angin di padang rumput berhembus menerpa tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, bagaimana ini mungkin? Qin Yu tercengang saat ini. Sekalipun dia bersikap lebih tenang dan kalem, dia tetap akan sangat terkejut melihat orang di hadapannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seorang pria berjubah hitam berdiri beberapa puluh meter di depan Qin Yu. Pria ini tak lain adalah iblis lepas kesengsaraan ketiga, Huo Ken. Huo Ken seharusnya sudah mati. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di jalan kematian, aku melihatnya terbakar menjadi abu oleh api surgawi dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin? Wajah Qin Yu dipenuhi ketidakpercayaan. Di saat yang sama, ia merasa bingung. Sekarang Huo Ken sepertinya melihat Qin Yu juga. Ekspresi tercengang juga muncul di wajahnya pada saat yang sama. Qin Yu, itu kamu. Bukankah kamu sudah mati? Aku sudah mati. Wajah Qin Yu penuh dengan keheranan. Saya sendiri melihat Anda tersambar petir sampai mati. Bagaimana mungkin Anda? Huo Ken juga bingung dengan apa yang terjadi. Yan Lang, bagaimana kau masih hidup? Suara Yan Mo terdengar tak jauh dari mereka. Tentu saja aku masih hidup. Kenapa kau bertanya begitu? Suara Yan Lang meninggi ragu. Nyonya Yanji, aku melihatmu jatuh ke sungai api dan lahar surgawi dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana kau masih hidup? Satu demi satu siluet muncul di padang rumput. Kakak Qin Yu. Sebuah suara terkejut terdengar. Qin Yu berbalik untuk melihat. Lier, yang mengenakan baju zirah wanita keperakan lengkap dengan sepasang sepatu bot merah setinggi mata kaki, begitu gembira hingga wajahnya memerah.
Matanya bengkak dan juga memerah. Hanya dengan 2 atau 3 langkah, ia berlari ke arah Qin Yu dan langsung memeluknya erat. Merasakan tubuhnya di dadanya, Qin Yu bahkan merasa pusing. Perasaan menemukan sesuatu yang hilang adalah perasaan yang paling hangat. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk memeluk tubuh Lier lebih erat. Lier mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yu dengan mata merahnya yang sembab. Karena ia mengenakan baju zirah, ada aura kepahlawanan yang langka dalam dirinya saat ini. Kakak Qin Yu, aku melihat api surgawi itu mengubahmu. Aku bahkan berpikir. Mata indah Lier, yang menatap Qin Yu, dipenuhi ketakutan seolah-olah ia melihat pemandangan itu lagi. Air mata bahkan mengalir deras dari matanya. Qin Yu merasa tertekan dalam hatinya. Atas dorongan hatinya, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium air mata di sudut matanya. Jangan menangis, aku tidak akan pernah punya masalah dan aku juga tidak akan pernah membuatmu khawatir. Tenangkan saja pikiranmu. Dengan kepala tertunduk, ia menatap mata Lier di dadanya dan berkata dengan lembut namun tegas. Wajah Lier langsung memerah. Ia langsung membenamkan kepalanya di dada Qin Yu, tak berani menatapnya lagi. Baru sekarang Qin Yu terkejut. Baru sekarang Qin Yu merasakan jantungnya berdebar kencang seperti drum di telinganya. Sebelumnya, ia hanya merasakan sensasi berdebar seperti ini saat melakukan jogging beban sebagai bagian dari latihan batas di masa kecilnya. Namun saat dia melihat Lier dalam pelukannya, dia tidak dapat menahan diri untuk memeluknya lebih erat sambil tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi, Qin Yu? Aku melihatmu terbakar sampai mati oleh api surgawi dengan mataku sendiri. Lagi pula, kau bahkan berteriak meminta bantuan kepadaku. Aku yakin, aku sama sekali tidak salah lihat. Yida menghampiri Qin Yu, menatapnya, dan berkata dengan wajah penuh keraguan. Seolah terbangun kaget, Lier segera meninggalkan pelukannya. Wajahnya memerah. Qin Yu mengutuk Yida dalam pikirannya, tetapi setelah beberapa saat dia juga meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Dilihat dari apa yang dikatakan semua orang, sepertinya mereka semua melihat orang lain mati, tapi sekarang mereka semua hidup dan sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah semua ini hanya ilusi? Qin Yu ragu dalam hatinya, tetapi ia sulit mempercayai bahwa ilusi itu begitu nyata sehingga bahkan aroma dan suhu api surgawi dan lahar itu pun terasa jelas. 8 individu telah muncul di padang rumput, terdiri dari Qin Yu, Yan Mo, Lier, Yida, Dame Yanji, Huo Ken, Azure Dragon Yan Lang dan Old Tao Gansu. Namun pendeta Sui Rou, pendeta Yue Yan dan 3 ahli dari klan naga tidak ada di sini. Kaisar Abadini yang berkata 9 dari 10 orang yang memasuki jalan kematian akan mati. Mengapa begitu banyak dari kita yang hidup dan sehat sekarang? Ini sungguh aneh, kata naga biru Yan Lang ragu-ragu. 9 dari 10 orang akan mati dan jumlah mereka memang sedikit, tetapi sekarang 8 orang telah datang ke tempat ini. Saat ini, suasana antara pendeta Tao Tua Gansu, Huo Ken dan Dame Yanji agak sensitif. Tao Tua Gansu, pendeta Sui Rou, dan pendeta Yue Yan telah membunuh Huo Lan, jadi wajar saja jika adiknya, Huo Ken, menyimpan dendam yang besar terhadap ketiga orang ini. Karena pendeta Sui Rou dan pendeta Yue Yan belum muncul, Huo Ken tentu saja menganggap Tao Tua Gansu sebagai targetnya. Namun, ia takut akan kehadiran Dame Yanji sehingga ia tidak berani melawan Taois Tua Gansu sampai mati. Jika mereka bertarung sampai mati, mungkin mereka tidak akan mampu menandingi Dame Yanji. Nyonya Yanji juga merasa frustrasi di dalam hatinya. Ia terluka parah di rumah abadi Qin Yu lalu diserang lagi di jalan kematian, sehingga kini ia bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatan aslinya. Namun, meskipun begitu, Huo Ken dan Taois Tua Gansu masih mustahil untuk melawannya 1 lawan 1. Kemana pendeta Sui Rou dan pendeta Yue Yan pergi? Mungkinkah mereka mati di jalan kematian? Tanya Huo Ken dengan geram. Kedua pesina itu, aku masih belum mencari mereka untuk membalas dendam. Jika mereka mati di jalan kematian, itu akan terlalu baik bagi mereka. Tidak, mungkin mereka pergi ke negeri bunga persik. Pendeta Tao Tua Gansu menatap Huo Ken dengan pandangan meremehkan dan berkata, bagaimana dengan ketiga pamannya? Naga biru Yan Lang juga merasa ragu saat ini. Mungkinkah mereka benar-benar pergi ke negeri bunga persik? Ketika ia mendengarkan penjelasan pertama Kaisar Abadini yang tentang negeri bunga persik dan jalan kematian, ia teringat pada ketiga pamannya. Menurutnya, karena paman-pamannya telah mencapai tahap akhir duji, mereka pada akhirnya akan memilih untuk memasuki negeri bunga persik. Sekarang ketiga pamannya benar-benar tidak ada di sini, tetapi dia merasa sedikit cemas. Tanpa ketiga pamannya, klan naga telah menjadi kekuatan terlemah di antara para penyintas yang beruntung. Selamat, aku tak menyangka kau berani memilih jalan kematian.
Suara Kaisar Abadini yang menggema kuat di padang rumput. Semua orang langsung berhenti bicara dan mendengarkannya dengan saksama. Aku tahu kau sangat penasaran mengapa orang-orang yang kau lihat mati kini hidup kembali di hadapanmu. Suara Kaisar Abadini yang terdengar sedikit mengejek. Qin Yu dan yang lainnya mendengarkan. Meskipun mereka sudah menebak-nebak, mereka baru bisa yakin setelah Kaisar Abadini yang memberi tahu jawabannya. Biarkan aku memberitahumu, jalan kematian adalah jalan kehidupan, kata Kaisar Abadini yang dengan jahat. Jantung setiap orang berdebar kencang. Mungkinkah mereka yang memasuki jalan kematian semuanya hidup? Benar sekali, seperti yang kau pikirkan. Siapapun yang memilih untuk memasuki jalan kematian telah tiba di sini dengan selamat. Api surgawi dan lava itu tampak mengerikan, tetapi tidak masalah jika kau tersambar petir atau jatuh ke sungai lava, kau akan melewatinya dengan selamat lalu tiba di padang rumput ini pada akhirnya tanpa terluka sedikit pun. Kaisar Abadini yang jelas-jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Kaisar Abadini yang ini tiba-tiba, tanpa diduga, membodohi kita lagi. Awalnya dia bilang 9 dari 10 orang akan mati, lalu dia bilang kita semua mungkin mati, tapi sekarang. Huo Ken tampak sangat marah saat itu. Dia benar-benar keterlaluan, yang lainnya tidak punya apapun untuk dikatakan. Jalan kematian, yang awalnya dikatakan sangat berbahaya hingga bisa membunuh siapapun yang lengah, ternyata justru merupakan tempat teraman. Lagi pula, jika seseorang menginjakkan kaki di jalan kematian, mereka pasti tidak akan mati dan akan tiba di padang rumput ini dengan selamat. Tiba-tiba Qin Yu teringat sebuah pikiran. Karena mereka yang memilih jalan kematian masih hidup, bagaimana dengan mereka yang datang ke negeri bunga persik? Apakah mereka benar-benar tidak menghadapi bahaya seperti yang dikatakan Kaisar Abadini yang? Jalan kematian adalah jalan kehidupan, tetapi negeri bunga persik adalah negeri kematian. Siapapun yang memilih untuk memasuki negeri bunga persik akan menemukan setelah kedatangan mereka bahwa tempat itu adalah negeri kematian yang sesungguhnya. Haha. Kaisar Abadini yang tertawa terbahak-bahak. Semua orang ketakutan dalam hatinya. Menipu mereka, mengolok-olok mereka dan menganggap hidup mereka sebagai mainan. Kaisar Abadini yang ini pada dasarnya adalah seseorang yang tidak memiliki prinsip. Ia tampak sedang bermain-main. Informasi yang ia sampaikan di awal tampak benar, tetapi pada akhirnya terbukti salah. Sangat sulit untuk mengatakan apakah yang ia katakan itu benar atau salah. Ketiga pamanku, wajah Yanlang, sang naga biru, berubah warna secara drastis. Jika ketiga pamannya datang ke negeri bunga persik untuk menunggu sampai mereka naik tahta, ia pasti masih merasa tenang. Namun, Kaisar Abadini yang berkata bahwa siapapun yang memasuki negeri bunga persik akan mati, jadi ia tak kuasa menahan amarah dan keengganan yang membuncah di dalam dirinya. Hidup adalah mati, mati adalah hidup. Bagaimana mungkin mereka yang bahkan tak punya nyali untuk menghadapi kematian dan bahaya, dan bersedia menjalani hidup yang mudah dan nyaman, memenuhi syarat untuk mendapatkan hartaku? Jika mereka hidup di dunia ini, energi suci alami mereka pun akan terbuang sia-sia, jadi mereka pantas mati, kata Kaisar Abadini yang dengan nada meremehkan. Jelaslah dia memandang rendah orang-orang yang takut terhadap kematian dan bahaya. Karena mereka telah memasuki jalan kematian, artinya mereka memiliki keberanian untuk menghadapi kematian dan bahaya. Kaisar Abadini yang merestui keberanian ini sehingga mereka semua tiba di padang rumput ini dengan selamat. Kaisar Abadini yang, Qin Yu diam-diam menghela napas lega. Ia tidak tahu apakah ia harus menganggap Kaisar Abadini yang ini baik atau buruk. Kakak Qin Yu, Kaisar Abadini yang ini sungguh kuat, terutama dalam hal formasi dan ilusi. Wajah liar masih memerah. Namun saat ini ia bergumam dalam hati, Paman Lan sudah memberitahuku sebelum kita berangkat. Sepertinya dia benar. Sekarang ke-8 orang yang hadir semuanya berpikir tentang harta karun itu. Selamat datang di tempat ini. Semuanya, karena kalian sudah sejauh ini, izinkan aku secara resmi memberitahu kalian bahwa kalian sudah aman. Tentu saja, aku tidak akan peduli jika kalian saling membunuh. Suara Kaisar Abadini yang menggema di langit padang rumput. Yang harus kalian lakukan adalah membagikan harta abadi. Apakah kata-kata Kaisar Abadini yang dapat dipercaya? Ada yang percaya, ada yang tidak. Hanya orang bodoh yang akan benar-benar percaya padanya. Ini adalah kesimpulan yang dicapai semua orang setelah melalui begitu banyak hal di rumah abadi. Jika kau terbang ke selatan 8.000 li dari tempatmu sekarang, kau akan melihat sebuah bangunan bertingkat giok, yang tak lain adalah menara penyimpanan harta karun rumah abadi 9 pedang. Harta karun abadi paling berharga dari rumah abadi 9 pedang semuanya ada di sana. Sekarang kau bisa pergi untuk merebut harta karun itu. Berapa banyak yang akan kau dapatkan tergantung pada kemampuanmu sendiri.
Kaisar Abadini yang akhirnya mengumumkan lokasi harta karun tersebut. Menara penyimpanan harta karun dari rumah abadi 9 pedang berjarak 8.000 li ke arah selatan. Pada saat ini, setiap orang menyimpan informasi itu dalam ingatan. Perjalanan 8.000 li dari sini ke menara penyimpanan harta karun sama sekali tidak berbahaya, jadi kalian bisa terbang sesuka hati tanpa khawatir. Semoga beruntung, haha. Setelah tertawa terbahak-bahak, suara Kaisar Abadini yang akhirnya menghilang di udara. Perjalanan sejauh 8.000 li tidak ada bahayanya. Apakah kata-kata yang diucapkan Kaisar Abadini yang sepenuhnya dapat dipercaya? Qin Yu, Lier, Dame Yanji, Tao Tua Gansu, dan 4 ahli lainnya saling berpandangan. Segera setelah itu, mereka terbang ke selatan, hanya saja kecepatan terbang mereka sangat lambat. Jelas mereka semua terbang dengan hati-hati, alih-alih terbang sesuka hati tanpa khawatir, seperti yang diperintahkan Kaisar Abadini Yang.